bagaimana sifat kekuatan mengikat dari rekomendasi itu. Jadi ruang pelanggaran itu tidak mesti dalam satu tahapan. Kalau itu tahu, jadi semua tahapan juga. Tapi ketika rekomendasi Bawaslu itu bersandar kepada rekomendasi itu saja. Karena pelapor tentunya mengharapkan adanya kepastian hukum. Diktum seri 2 kali ini akan membahas tema yang sangat menarik, yakni berkaitan dengan dinamika penyelesaian pelanggaran administrasi dan pelanggaran administrasi secara TSM. Dengan adanya tema tersebut merupakan langkah awal kami dalam upaya menegakkan administrasi dan pelanggaran administrasi TSM guna membawa pilkada serentak tahun 2024 yang luber, jurdil, aman, dan damai. Dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi dan administrasi TSM pada pilkada 2020, banyak catatan evaluatif yang menarik untuk kita diskusikan. Untuk membahas itu, telah hadir di hadapan kita bersama 3 orang narasumber di 3 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Ada Bang Subhani dari kota Banjarmasin. Ya, Bang Subhani, selamat pagi. Ada Bang Aril dari Bawaslu Sungai Utara. Kemudian Bang Wawan, ya, Bang Wawan dari Bawaslu Balangan. Gimana nih kabar abang-abang semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Sehat-sehat. Setelah kemarin kita melaksanakan pemilihan kepala daerah dan gubernur, wakil gubernur, dan 2 kabupaten kota Banjarmasin dan Balangan melaksanakan pemilihan wali kota dan bupati, kecuali HSU ya, yang membantu provinsi dalam rangka untuk melakukan suatu proses pengawasan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 3 kabupaten kota ini, pemirsa, adalah merupakan koordinator divisi peran pelanggaran. Di setiap tahapan pemilihan mereka berjibaku dengan persoalan-persoalan penanganan pelanggaran. Tentu saja diskusi kita pada hari ini akan terasa hangat kalau nanti mereka melakukan satu proses kajian evaluatif di mana proses penanganan pelanggaran yang mereka lakukan memberikan makna substantif dari proses penanganan pelanggaran pemilihan. Baiklah, saya mengawali kepada Bang Subhani. Bang Subhani ini adalah merupakan koordinator divisi penanganan pelanggaran di kota Banjarmasin ya. Bang Subhani, dalam Undang-Undang Pilkada, proses penanganan pelanggaran administratif itu sifatnya tertutup, kecuali antara pelapor dan terlapor yang Bang Subhani periksa, begitukah? Betul sekali, Pak. Iya. Jadi Bang Subhani bisa jelaskan ya terkait dengan apa sih itu pelanggaran administratif ya, baik administratif biasa maupun TSM yang Abang Subhani ketahui aja. Silakan. Pelanggaran administrasi ini menurut Undang-Undang Pilkada itu menyatakan bahwa pelanggaran mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pemilu. Nah, yang di luar konteks pelanggaran pidana dan etik. Artinya bahwa mengenai tata cara, prosedur, mekanisme yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam tahapan penyelenggaraan, kalau tidak sesuai itu maka bisa dikatakan adalah pelanggaran administratif. Nah, sedangkan TSM adalah pelanggaran administratif TSM yang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Biasanya ini konteksnya lebih terhadap politik uang yang secara terstruktur tadi, sistematis dan masif, baik dari bawah sampai ke atas. Begitu. Maksud terstruktur itu apa? Makna yang mendalam.
artinya dia sudah terencana, sudah tersusun dari Iya. bawah sampai atas, dia Oh, terstruktur, artinya jajaran organisasinya ya ada ya, organisasinya dari bawah sampai atas ini sudah tersusun. tersusun ya, Ya. bahwa apa Sedangkan namanya, sistematis itu kan sudah terencana, dia sudah terencana dari awal. Hmm. Nah, artinya ini kita lakukan dari bawah sampai atas untuk melakukan masif itu secara serentak, artinya secara tidak sebagian-bagian. tidak bagian-bagian, artinya dia sudah full out, all out, gitu. Nah, itu tim sukses para calon, maksudnya peserta ya. Ya, peserta pemilu, baik dia melalui dirinya sendiri maupun dengan timnya yang dilakukan. Begitu Bang. Melakukan money politik, Money politics salah Iya. satunya. bahwa hasil dari proses kajian Bawaslu lalu kemudian diapakan oleh Nah, Bawaslu. ketika misalkan ada pelanggaran administratif, baik itu TSM ataupun biasa administratif, oleh Bawaslu kemudian diproses. Nah, Diproses. ketika ada laporan atau temuan dari masyarakat, kita masyarakat pemantau maupun peserta Itu pemilihan, Anu ya, ya, siapa saja yang punya legal standing ya. yang berhak untuk atau Menyampaikan mempunyai, laporan. Legal standing, yang mempunyai legal standing untuk menyampaikan adalah yang tadi. Pertama adalah masyarakat atau warga negara setempat yang memiliki hak pilih. Kemudian pemantau pemilu. Kemudian juga peserta pemilu. Nah, peserta pemilu ini cakupannya termasuk tim-timnya. Nah, yang daftar. Kemudian juga oleh pengawas pemilu yang menemukan. Berupa temuan, jadi Berupa ada temuan. laporan maupun temuan. Ya, Temuan itu yang Dari- ditemukan oleh pengawas pemilu. pengawas pemilu. Lalu kemudian dilakukan satu proses kajian. diproses kemudian dilakukan kajian sehingga diputuskan apakah pelanggaran perbuatan ini dianggap melanggar atau tidak. Iya, iya. Nah, itulah proses yang dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan 135A. Itu adalah kewenangan Bawaslu melakukan itu. 135A itu objeknya apa? Objek pelanggarannya? Money politik ya? Administratif. Administratif. Artinya, Yang A-nya ya? yang A-nya Yang objek pelanggaran administratifnya apa? 135A artinya dia kewenangan Bawaslu dalam hal administrasi ini bisa saja TSM maupun yang biasa. Dia yang jelas di sana kewenangannya adalah melakukan memproses, memeriksa, mengkaji dan memutus terhadap dugaan pelanggaran ini. Oh iya. Apa beda administratif biasa dengan administrasi secara TSM? Menurut Bang Subhani gimana? Nah, dalam konteks administrasi biasa itu kan mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur tadi. Sedangkan ini secara terstruktur, sistematis dan masif. Tentu bentuk penanganannya juga berbeda, Pak. Beracaranya juga berbeda. Kalau dalam konteks penanganan administratif biasa yang tidak TSM, dia dilakukan seperti seperti biasanya dilakukan terhadap pelanggaran lainnya. Maksudnya di luar administratif, baik pidana ataupun etik yang kemudian dilakukan proses memeriksa, mengkaji dan memutus. Sedangkan beracaranya di TSM itu melalui persidangan secara terbuka. Kalau di administratif biasa itu beracaranya tertutup. enggak? Bang Subhani tadi mengatakan memutus ya. Memutus. Maksudnya apakah Bang Subhani itu tidak melebar ke undang pemilu maksudnya? Tidak. Jadi konteksnya. Kalau memang- ini, Bang, 135 itu bukannya rekomendasi, Bang? ya, maksud dalam memutus ini adalah menghasilkan suatu keputusan yang artinya. Oh ya, 135A ya, betul ya. Memutus ya. Memutus artinya kalau secara terbuka tadi TSM dia memutus langsung. Oh, Nah, sedangkan untuk yang biasa itu yang biasa rekomendasi. Itu maksud saya. Iya, maksudnya adalah keputusan dari pengawas pemilu itu Iya. untuk direkomendasikan atau dibuat dalam satu putusan gitu loh. Oh iya. Bentuk perbuatannya apa saja ya? Terkait dengan administratif itu. Administrasi bentuk perbuatannya. Tadi kan ada money politik itu kan
TSM-nya 135A. Nah kan ada mungkin pasal-pasal lain yang kemudian bisa diungkap, misalnya pasal 71 ayat 2 ya, dan ayat 3 atau administrasi biasa lainnya. Jadi gini Bang. Iya, gimana? Administrasi ini sebenarnya di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu selalu ada. Indik kerawanan atau isu krusialnya terhadap pelanggaran administrasi itu selalu ada. Di mana karena kan berkaitan dengan tata cara, mekanisme, prosedur. Artinya di luar konteks itu, kalau misalkan penyelenggaraan pilkada atau pemilu tidak sesuai dengan itu, maka bisa dinyatakan patut diduga melanggar administratif. Contoh misalkan di pasal 71 tadi, pasal 71 Undang-Undang 6 2020 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 itu perubahan dari undang sebelumnya. Undang 10 itu. Nah, artinya salah wali kota atau bupati yang menggunakan kewenangan programnya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu 71 ayat 3. Ayat 3. Ya. Nah, itu kan salah satu bentuk pelanggaran administrasi Ya. Atau yang lebih sederhananya misalkan terhadap pelaksanaan pencatatan. Nah, di dalam formulir misalkan C1 yang seharusnya 1 tertulis 11. Itu pungut hitung ya. Ke pungut hitung. Tahapan pungut hitung. Nah, itu juga termasuk patut juga pelanggaran administratif. Tapi biasa. Nah, itu kan bisa kita dilakukan perbaikan. Kan sanksi dalam hal administratif ini kan ada beberapa kan, bisa dilakukan perbaikan. Nah, kemudian juga diteguran secara tertulis. Nah, kemudian juga bahkan tidak diikutkan dalam satu tahapan. Yang paling besar itu adalah didiskualifikasi. Nah, itu Bang. Nah, contohnya tadi seperti itu. Iya. Itu makna dari penanganan administratif biasa. Kan kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Subhani, bahwa ada 3 mekanisme dalam proses administratif ya. Pertama, administrasi biasa yang kemudian hasil dari proses kajian itu menimbulkan output rekomendasi kepada KPU. Yang kedua, administrasi biasa sebagaimana pasal 71 ayat 2 dan ayat 3. Betul. Begitu ya? Betul. Bang Subhani tadi menyampaikan ayat 2 terkait dengan menggunakan program 6 bulan sebelum masa penetapan. Calon ya. Paskanya juga setelah 6 bulan juga pasca penetapan calon. Yang terpilihnya atau ditetapkannya. Nah, yang ketiga menggunakan program, begitu kan? Itu 71 ayat 3-nya. Nah, aspek ketiganya dalam konteks administratif adalah pasal 135A tadi, money politik. Sanksinya diskualifikasi. Nah, sanksinya di 71 ayat 2 dan 3 diskualifikasi juga. Betul Bang. Jadi begitu ya? Sanksinya diskualifikasi. Nah, tapi sanksi yang biasa itu bisa teguran, bisa perbaikan, kemudian teguran, atau bahkan tidak diikutkan dalam satu tahapan ya. Oke. Luar biasa Bang Subhani ya, ini menjelaskan kan begitu semangatnya di luar tahapan pun. Mantap sekali, apalagi di dalam proses tahapannya. Minum dulu Bang Subhani kita supaya membuat nyaman ya situasi kondisi podcast hari ini. Jadi situasi kondisi aman, nyaman itu bukan hanya pada tahap pilkada saja. Tapi bukan iklan dong ya? Ya bukan, ini kan nggak ada telepon sama isi. Ya. Oh ya, ini nggak apa-apa, minum juga lah. Oke, Bang. siap. Ya, terima kasih. Aril, ya Bang Imawan. Siap. Ya, sama-sama. Saya nanti lagi ke Bang Aril, Bang Wawan. Siap. Bang Aril dulu. Bang Aril ini adalah merupakan
Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikenal dengan kota Itik. Ya. Jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, ada salah satu kabupaten kota kurang lebih 4 jam dari Banjarmasin. Nah, pemirsa sampai ke kota Muntai. Jadi pemirsa bisa menikmati bagaimana itik berenang. Menikmati maksudnya. Maksud kalau menikmati itu Itik bisa panggang. melihat Itik panggang. Nah, kalau itik panggang itu di warung-warung. Kalau di sungai Itik berenang. Itik lagi berenang. Nanti Bang ada filosofi Itik. itik kaki Kaki berdiri. Nah, terkait dengan pengawasan juga nanti. nanti Bang Aril ini ya kalau tadi betul Bang Subhani yang itik apa Berdiri kaki sendiri. satu Ya. atau terkait dengan warung-warung ya. Nah, Iya, iya. Bang Aril yang yang bisa menjelaskan itu ya Insya Allah. terkait dengan warung pengawasan namanya. Bang Boril. Bang Boril. Oh iya, Bang Boril. Ini terkenal di Kota Muntai. Nah, Bang Aril, Siap. ya. Ya. Ada yang saya tanyakan. Tadi Bang Subhani telah menyampaikan beberapa mekanisme. Sebelumnya juga kewenangannya terkait dengan Bawaslu dapat memproses penanganan administratif, dan tadi juga menyampaikan aspek formil dari penanganan administratif itu. Nah, saya ingin bertanya lanjutan dari Bang Subhani. Bang Subhani boleh juga nanti kan menyampaikan tambahan-tambahan. Nah, bagaimana tindak lanjut atau sebuah mekanisme yang disampaikan oleh Bang Subhani tadi ya? Apakah kemudian tepat bagi penerapan rekomendasi dari Bawaslu ke KPU? Bagaimana sifat kekuatan mengikat dari rekomendasi itu? Mungkin Bang Aril bisa jelaskan. Jadi KPU kan biasanya kan setelah menerima rekomendasi Bawaslu tentu saja pikir-pikir ini ditindaklanjuti atau tidak. Iya. Nah, menurut perspektif Bang Aril gimana sifat eksekutorial dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu? Ya, terima kasih. Banyak hal sudah kita dengarkan dari Pak Subhani. Iya. Jadi masalah pelanggaran administrasi. Jadi perlu juga kita ketahui di awal pelanggaran administrasi dengan pilkada dengan pemilu itu beda, Pak. Iya. Dalam hasil. Iya. Ya, ini perlu kita beri pemahaman. Jadi kalau yang di pilkada itu nanti menghasilkan rekomendasi hasil penanganan dari Bawaslu. Kalau yang di pemilu itu pasti putusan sifatnya. Berbicara tentang proses, ini ada pelanggaran administrasi, misalnya nih terjadi. Tadi pelanggaran administrasi dijelaskan bahwa satu pelanggaran penyalah aturan tentang administrasi berkaitan dengan pemilu misalnya. Berarti ini berkaitan dengan setiap tahapan pemilu. Jadi ruang pelanggaran itu tidak mesti dalam satu tahapan. Perlu diketahui. Jadi semua tahapan juga tadi disampaikan dari tahapan pencalonan sampai ke perhitungan itu pasti ada pelanggaran. Itu yang tadi disebut dengan administrasi biasa. Administrasi biasa itu perlu diketahui. Dalam hal proses penanganan pelanggaran administrasi kita di Bawaslu itu menghasilkan hasil dari kajian, kemudian kita melakukan klarifikasi dan sebagainya, keluarlah yang disebut dengan rekomendasi. Ini punya kekuatan kewenangan kita di Bawaslu sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan proses itu. Itu di undang-undang Pilkada di pasal 139 ayat 2 dinyatakan bahwa ada kewenangan Bawaslu untuk merekomendasi ke KPU. Rekomendasi, sifatnya rekomendasi. Rekomendasi ini sebenarnya diharapkan oleh Bawaslu. Tadi ada sanksi apabila rekomendasi ini benar pelanggarannya terjadi. Apa yang isi dari rekomendasi itu? Artinya diwajibkan bahwa KPU untuk menindaklanjuti. Nah, setelah rekomendasi itu keluar 3 hari. 5-7 hari KPU melakukan proses tentang mengkaji rekomendasi tersebut. Banyak hal yang dipertanyakan ini mungkin
kita menunggu-nunggu dari Bawaslu hasil rekomendasi kita ini bagaimana nih beradaan rekomendasi kita nih di KPU ini sekarang. Nah itu sering pertanyaan karena mereka juga melakukan proses. Kalau proses hasilnya dari KPU itu sama dengan apa yang diinginkan isi rekomendasi, ya pasti itu ada kekuatan eksekutorialnya, eksekutori istilahnya kan, kekuatan powernya di sana. Power rekomendasi kita itu. Yang banyak jadi masalah, ada kewenangan dari KPU. Ada kewenangan KPU untuk memeriksa kembali. Nah, jadi pemeriksaan ini mereka melakukan suatu pengkajian ulang. Tidak cuma sebagai kalau rekomendasinya itu objeknya saja tidak jadi masalah. Objeknya misalnya tadi ada sanksi pembatalan diskusi calon misalnya kan isinya seperti itu. Contoh terberat seperti itu. Mereka cuma melihat objeknya rekomendasi itu saja, ya sudah bisa ditindaklanjuti sesuai. Artinya dikaji atau diterima tindak lanjut itu tidak mesti harus dilakukan kajian ulang. Mereka menindaklanjuti bisa meneruskan apa yang diinginkan. Rekomendasi Bawaslu bisa dikatakan menindaklanjuti. Cuman ini ada proses di KPU tentang rekomendasi kita itu dikaji ulangnya itu. Yang jadi masalah apabila tidak sama dengan isi rekomendasi itu. Ini kan ada power, ada kedua kekuatan, satu penyelenggara dengan satu kewenangan dan kewajiban yang sama, posisinya lembaganya sama, kok masa dua hasil putusan atau dua hasil rekomendasi keluar. Jadi kewenangan ini sebenarnya membingungkan, dalam tanda kutip membingungkan. Ini kok rekomendasi Bawaslu isinya mendiskualifikasi, ternyata KPU melakukan kajian ulang tidak terbukti kan seperti itu. Akhirnya ini yang mana dipakai ini? Berlakulah DKPP, kode etik dan sebagainya. Kelanjutan pasti seperti itu. Jadi berbicara tentang rekomendasi ini kita bicara kekuatan rekomendasi itu apabila proses di KPU itu sesuai apa yang diinginkan rekomendasi kita. Baru keluar eksekutorialnya. Kalau tidak eksekutorial, masih hasil dari KPU, berarti tidak eksekutorial. Jadi kewenangan kita masih nanggung lah, istilahnya seperti itu. Separuh-separuh. Ya, jadi memang kalau administrasi biasa sifatnya rekomendasi, gitu kan? Setelah kita memproses, mengkaji dan memberikan penilaian, rekomendasi KPU. Tapi realitanya memang rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu itu dilakukan kajian ulang oleh seperti itu. Realnya seperti itu. Ini yang jadi pokok masalahnya di sana. Apalagi proses kajian itu yang saya dengar dari Bang Ariel tadi melebihi waktunya daripada Bawaslu. 7 hari. Lebih panjang. Kalau pilkada kan di Bawaslu 5 hari ya, 13.2 ya. Sementara kewenangan dalam undang-undang Bawaslu diberikan ruang amanah untuk melakukan satu proses pengamatan, pengkajian dan penilaian terhadap proses tahapan-tahapan pemilu. Nah, untuk melihat realitas ini bagaimana tanggapan Bang Ari lah? Karena kan kalau hanya sekedar misalnya tindak lanjuti atau direkomendasikan lalu kemudian dilakukan kajian, nah itu kan sebenarnya apa yang termaktub dalam undang-undang. Yang menjadi persoalan memang kan kalau kemudian itu tidak lanjuti di KPP. Tapi persoalan-persoalan terkait dengan tadi yang saya sampaikan, terkait dengan bagaimana kekuatan mengikat rekomendasi Bawaslu itu supaya sepenuhnya atau KPU yakinlah bahwa disebut terbukti lah. Yakinlah kan begitu kan? Yakinlah bahwa rekomendasi ini adalah merupakan bagian dari kajian yang sifatnya sudah dilakukan proses pemeriksaan oleh Bawaslu, sehingga KPU hanya menindaklanjutinya saja lagi. Nah, realitas seperti ini ya bagaimana Bang Ari lihat? Apakah ada aspek regulasi yang kemudian harus dilakukan peninjauan ulang lah, sehingga eksekutorial rekomendasi Bawaslu itu
memberikan makna kelembagaan bahwa memang Bawaslu adalah merupakan bagian dari lembaga yang menangani pelanggaran. Kalau KPU tugasnya adalah lembaga yang secara sistemik melaksanakan teknis, ya. melaksanakan secara teknis, ya. begitu kan? Bagaimana Bang Ariel? Sebelum saya nanti ke Bang Wawan ya. Ya. Tadi disampaikan bahwa rekomendasi kita itu memang benar diterima, itu dan kewajiban kita. Kewajiban Bawaslu melakukan suatu tindakan, yaitu sifatnya bentuk rekomendasi kepada KPU. Realitanya di KPU dalam hal proses penanganan hasil rekomendasi kita itu, mereka mengkaji ulang dengan mungkin pengkajiannya atau memanggil dalam hal klarifikasi tidak sama dengan orang yang diklarifikasi oleh Bawaslu. Otomatis sumber masalah itu pasti beda, pendapat itu pasti beda. Intinya di sana. Padahal waktu direkomendasi, kita melakukan rekomendasi, KPU cukup meminta hasil klarifikasi misalnya dari Bawaslu kan. Ini benar nggak orang ini masuk di klarifikasi ini, benar pertanyaan ini dijadikan jawaban ini. Artinya kalau secara pengkajian KPU itu semestinya mereka cukup meminta bahan-bahan hasil klarifikasi kita, tidak mengklarifikasi ulang terhadap orang yang lain misalnya kan, atau orang yang sama dengan waktu yang beda udah beda pendapatnya. Ini mungkin yang perlu yang kita dipahami bersama. Bolehlah misalnya KPU melakukan proses penanganan pelanggaran kemarin atau mengkaji hasil rekomendasi itu, tetapi dengan hasil pengawasan Bawaslu, ini orangnya yang diklarifikasi ini, mungkin kaji ulangnya orangnya itu, bahannya hanya menindaklanjuti apa yang termuat dalam kajian. Iya, siapa-siapa, Bawaslu barang bukti apa misalnya kan. Tidak memeriksa selama misalnya 7 hari. Iya. Lalu kemudian Bawaslu juga dipanggil gitu kan. Nah itu. Ini akhirnya kan menimbulkan proses peradilan yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Begitu kan. Yang jelas ini kan masalah kewenangan. Tadi kan punya kewenangan gitu. Sedangkan kewenangan masalah pengawasan dan dalam hal sifat rekomendasi itu kan dari orang yang mengawas sebenarnya, orang yang benar-benar melakukan pekerjaan pengawasan. Artinya lebih kompeten dalam hal pertanggungjawabannya itu. Kalau KPU kan tadi dijelaskan bahwa ini masalah teknis. Orang masih tidak masalah, otomatis masyarakat tidak masih percaya Bawaslu, itu hasil Bawaslu rekomendasinya pasti benar, mereka orang pengawas. Bang Ari pernah diundang juga oleh KPU, maksudnya ketika merekomendasi lalu kemudian dia lakukan kajian lagi? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak. Kalau Bang Subhan? Karena seperti Bang Ariel tadi, proses mencermati itu, Bang, bukan perbuatannya yang harus dikaji atau dicermati, tapi prase daripada ini kelengkapan administratif atau kelengkapan pemerintah, sehingga kita apa yang kita rekomendasikan ke KPU Kota Banjarmasin, ada sinergisitas kita ya di KPU Kota dengan Bawaslu Kota Banjarmasin. Setiap kita sampaikan rekomendasi itu, mereka hanya mencermati, tidak lagi mencermati perbuatan atau pelanggarannya itu, tapi adalah kelengkapan berkas-berkas atau dokumen-dokumennya. Atau mereka merasa ada yang masih kurang, baru mereka meminta kita. Tapi kan proses penanganan sudah selesai. Yang meminta itu dan artinya supaya menguatkan saja, tidak menyatakan bahwa perbuatan perbuatan itu salah atau tidak. Tapi misalkan buktinya yang mana ini kayaknya agak ketinggalan, dilampirkan gitu aja. Oke. Ya. Tapi selama ini ditindaklanjuti ya? Ya, tidak. Rekomendasi Bawaslu ada yang nggak ditindaklanjuti? Sementara tidak. Tidak ada ya? Cuman dalam hal koordinasi itu diperketat lah. Oh, diperketat. Jadi dalam arti diperketat itu sebelum masuk yang dibahas itu pasti, kalau nggak Bawaslu-nya, KPU-nya pasti berkonsultasi dalam hal komunikasi, koordinasi lah. Jadi hal-hal seperti itu kesepahamannya di awal, tidak masuk dalam konteks pembahasan, sudah paham keduanya. Kami paham, kami pasti menerima. Artinya Bawaslu mungkin KPU seperti itu. Artinya pemahaman itu diberi sebelum masuk dalam proses. Jadi masalah kekuatan rekomendasi kita ini sebenarnya, kalau ini kan ada pertanyaan tadi nih, gimana nih sebenarnya ke depannya, apakah ada hal pasal yang harus kita buat atau ada pasal yang harus kita cabut? Konteksnya kalau kita pribadi
karena mungkin dari pengalaman rekomendasi yang sudah kita berikan beberapa kali hasil rekomendasi itu. Sebenarnya KPU itu tidak sesuai apa yang dijelaskan tadi, cukup menerima itu objeknya, ini rekomendasi ini sudah cukup, udah paham ini. Dalam artian paham itu bukan masalah benar tidaknya, lihat dari kewenangan lembaganya. Jadi kalau ingin menghormati lembaga sama dengan lembaga yang sama, mungkin kita lebih menghargai hasilnya kan, seperti itu. Kalau kita berbicara hasilnya ribut di hasil pekerjaan masing-masing lembaga, itu tidak etik lah, tidak etis lah sebenarnya itu. Jadi pemahaman seperti itu, rekomendasi untuk KPU mungkin lebih bisa menerima konteksnya apa yang direkomendasikan Bawaslu itu. Udah itu, saya menginginkan itu. Rekomendasi itu karena kita hasil kajian kita lengkap. Kalau untuk melihat hasil kajian, oke, kita kasih. Jadi Bang Ariel ini lebih mengutamakan koordinasi ya. Koordinasi dan kewenangan itu lebih diletakkan kepada Bawaslu. Karena di sana kita pengawas. Kalau KPU dia teknis masa. Teknis ya. Nah itu. Jadi kedepannya tetap kewenangan itu sepenuhnya kalau bisa di Bawaslu. Tetap KPU tidak menyebut tidak terbukti, tetap terbukti. Kata Bawaslu ini rekomendasinya terbukti, tidak mengatakan tidak terbukti. Jadi menginginkan kita supaya terbukti ini. Jadi KPU tidak diberi ruang lagi, itu istilahnya seperti supaya kita kan berbicara kerjaan kita berarti bicara tentang bagaimana masyarakat memandang lembaga kita. Oh, ini powernya ada di Bawaslu nih, ini powernya ada di KPU. Karena rekomendasi ini sepenuhnya diundangkan untuk kita Bawaslu, kita tampakkan itu eksekutorialnya itu, langsung eksekutor istilahnya, sebagai eksekutor kekuatannya itu. Iya, memaksa. Tapi kan sifatnya rekomendasi. Yang namanya rekomendasi, ya orang pasti bisa memilih lah. Pasti kan? Ini tidak lanjut atau tidak? Tidak putusan. Kalau putusan kan memaksa sifatnya. Kalau rekomendasi memang kita pahami rekomendasi memang tidak, orang cuma memilih. Cuman kadang-kadang orang tahunya masyarakat antara putusan dan rekomendasi itu tidak jauh beda. Mereka menginginkan, apalagi yang memohon ini kan walaupun sifatnya rekomendasi ada jalan keluar, buka pintu nanti ini di KPP aja selesai udah. Ancamannya kita berat walaupun rekomendasi. Jadi jangan dianggap rekomendasi ini cuman silahkan KPU memilih ini benar atau tidak. Cuman ancaman kita sebagai orang yang memproses pasti diancam, kamu di KPP udah Bawaslu ini. Walaupun sifat rekomendasi tidak harus dengan putusan. Ini masalahnya seperti itu. Jadi jangan dianggap enteng tentang rekomendasi. Artinya dalam proses pun apabila ini beranggapan bahwa ini hasil rekomendasi juga, kita harus benar-benar juga prosesnya di Bawaslu. Jangan menganggap rekomendasi cuman abal-abal, suatu putusan yang abal-abal. Karena kan KPU juga harus menindaklanjuti itu. Makanya ini dengan label rekomendasi, mereka dengan melihat label rekomendasi mereka mungkin angka enteng-enteng saja. Ini kewenangan ini sepenuhnya kasih aja udah sama Bawaslu. Cukup mengiyakan aja. Ini menarik nih ya diskusi kita pada hari ini. Tadi Bang Subhani langsung mengarah ke pasal 139. Beliau kan? Masalah pasalnya kan beliau. Kalau kita eksekutorialnya kan. Eksekutorialnya. Saya maunya tadi bertanya ke Bang Subhani. Cuman Bang Wawan ini tadi juga mau bicara gitu kan. Subhani kan. Gimana Bang Wawan? Siap. Sehat? Alhamdulillah Bang. Iya. Ini wilayah terdekat dari Amuntai ya. Tetangga. Sungai Utara. Tetangga ya. Apa wilayah pemekaran dari Hulu Sungai Utara. Adik kami. Adek ya? Iya, kakak nih. Kakak. Iya, bersaudara. Baru 19 tahun kami. Malah 19 umur tahun. kami. Oh, ya. Balangan. Kalau Umur balangan 19 tahun. Kalau HSU kan sudah berapa tahun Bang Adit? Sudah lama ya? 19 tahun. Kedua ya. Enggak. Ini lahirnya balangan. Iya. Dari rahimnya Hulu Sungai Utara, pemekaran itu 19 tahun. Nah, kalau 85. Nah, ini kan 85 tahun. 85 tahun ya? Iya, kemarin ulang tahun saya 85 tahun. Ini itu ulang tahun kan? Benar ya? Iya, 85. Alhamdulillah 85 tahun. Iya, 85 tahun ya. Diserahkan 19 tahun ke Balangan. Punya anak satu kan? Punya anak satu. Iya, akhirnya bertemu juga ya dalam podcast ini ya. Ya, alhamdulillah. Kakak beradik. Alhamdulillah, kakak beradik. Oke. Saya Bang Wawan meneruskan yang disampaikan oleh tadi Bang Subhani dan Bang Ariel ya, terkait dengan
bagaimana kalau ya KPU tidak menindaklanjuti ya, rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu? Tadi kan dibicarakan oleh Bang Subhani, Bang Adil, mereka menindaklanjuti kok gitu kan. Tapi ini kalau dia tidak menindaklanjuti gimana? Nah, bagaimana perspektif dari Bawaslu Barangan? Silakan Bang Wawan. Ya, baik. Terima kasih izin Bang Ariel dan Adinda Subhani. Yang pertama barangkali kita harus dipahami dulu tentang dua lembaga penyelenggara ini. KPU dan Bawaslu sama-sama dua lembaga penyelenggara yang memiliki kewenangan masing-masing, punya independensi masing-masing, punya aturan main masing-masing, barangkali seperti itu. Nah, yang berhubungan dengan pertanyaan tadi, ketika ada rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu kepada KPU, ya, di mana Bawaslu sendiri dari rekomendasi tersebut merupakan dari hasil tahapannya begitu panjang sebenarnya, tidak main-main. Dari kita mulai menerima laporan, temuan, terus kita memeriksa, memproses dengan mengkaji sampai melakukan rekomendasi. Itu panjang karena dalam proses tahapan kajian saja itu ada tahapan klarifikasi akhir. Artinya bahwa tahapan mekanisme yang dilakukan oleh Bawaslu itu sudah sangat-sangat maksimal. Seperti itu. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 dan juga Perbawaslu 820 itu sifatnya rekomendasi kepada KPU. Nah, KPU kemudian memiliki PKPU nomor 13 tahun 2014 yang tadi disebut oleh Bang Iril, bahwa KPU memiliki wewenang untuk mencermati kembali dengan menggali dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dengan masa waktu yang 7 hari itu. Nah, yang dicermati itu adalah dokumen kita, dokumen hasil rekomendasi kita. Di satu sisi, dokumen kita itu sudah sangat maksimal. Satu sisi lain, KPU mencermati ulang. Dalam arti KPU ini memverifikasi lagi dokumen kita. Nah, seperti itu. Nah, betul tadi seperti disampaikan oleh Bang Iril, kalau misalnya hasil dari pencermatan ulang dari KPU hasilnya sama dengan Bawaslu, itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya berbeda, maka tentu tadi sudah dibahas, ini akan menjadi presiden tidak baik tentunya bagi pelapor, karena pelapor tentunya mengharapkan adanya kepastian hukum. Ya, sesuai dengan prinsip kepastian hukum kita, jadi tidak mengambang gitu. Jadi kalau memang kita saling misalnya masing-masing di satu sisi Bawaslu memaknai bahwa rekomendasi itu harus ditindaklanjuti dan dengan memberikan sanksi baik itu tertulis maupun lisan. Di satu sisi KPU memaknai bahwa itu harus dicermati ulang dan pencermatan itu bagian daripada menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Ini akhirnya tidak ada kepastian hukum. Nah, ketika kita melihat KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu, kembali lagi kepada Undang-Undang 10 2016, tentu KPU ada peringatan tertulis dan peringatan baik itu tertulis maupun lisan seperti itu, yang diterjemahkan lagi di Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 seperti itu, Bang. Iya, tadi disampaikan bahwa apabila rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU, meskipun KPU melakukan sebuah kajian, misalnya ada disparitas kajian Bawaslu dengan KPU. Bawaslu merekomendasi bahwa ada sanksi terkait dengan subjek pelanggar, lalu kemudian KPU menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran. Nah, ini bagaimana menurut Bang Wawan? Jika terjadi disparitas, apa yang
Bawaslu lakukan. Nah kan kalau mereka melakukan kajian, iya begitu kan, karena tentu saja mereka punya kewenangan untuk, tadi kata Bang Sobhani, mencermati, begitu kan. Tapi apabila ada disparitas itu bagaimana, Bang Iya. Wawan? Disparitas itu sangat memungkinkan karena memang ada ruang dua kajian dari dua lembaga. Iya. Ya, satu lembaga ada kajian dengan merekomendasikan, satu lembaga lagi menerima dari hasil rekomendasi itu untuk dicermati ulang. Itu akan sangat memungkinkan terjadi perbedaan, disparitas dan sebagainya. Maka ketika terjadi disparitas, sebelumnya tindakan yang lebih jauh yang kita berikan kepada KPU tadi sudah disampaikan, adanya teguran secara tertulis dan lisan. Tentunya kalau bagi saya lebih jauhnya tadi sudah disebutkan lagi oleh Adina Subhani sampai ke DKPP dan sebagainya. Tapi barangkali lebih bijaksana lagi kalau kita misalnya duduk bersama, ngopi bareng antara Bawaslu dengan KPU untuk menyamakan persepsi tentang pemaknaan, baik itu di rekomendasi maupun pemaknaan tentang PKPU nomor 13 tahun 2014 tentang pencermatan ulang dokumen dari Bawaslu, rekomendasi dari Bawaslu itu, Bang. Jadi tentu di sini pendekatan yang kita jalankan karena kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini adalah sama-sama penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilihan. Satu kesatuan fungsi itu ya. Betul, satu kesatuan fungsi yang idealnya tidak ada perbedaan dalam hal mengeksekusi setiap dugaan-dugaan pelanggaran yang ada. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Iril bahwa masyarakat peserta pemilu, peserta pemilihan dalam hal ini tentu akan lebih melihat kepada Bawaslu sebagai lembaga penindak, pengawas dan penindak, bukan melihat ke arah KPU-nya. Jadi tentu akan sangat banyak harapan yang diserahkan kepada Bawaslu. Maka kembali lagi tentu kita pendekatan dan ke depan memang selain ada perbaikan-perbaikan di regulasi dan juga memang diharapkan Bawaslu lah yang memiliki kewenangan penuh untuk memberikan sanksi tersebut. Begitu. Artinya polanya masih dikoordinasikan ya? Ya betul. Ya kita koordinasi, karena koordinasi, komunikasi yang baik dan sebagainya itu salah satu strategi juga. Contoh untuk Kabupaten Balangan selama ini terjalin begitu, dan itu berhasil selama ini, selama pemilihan umum di tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah di 2020 mohon maaf, itu kita berjalan baik dan tidak ada satupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Balangan yang dikaji dan dicermati ulang oleh KPU. Oh, nggak ada? Tidak. Oh, semuanya ditindaklanjuti ya? Semuanya ditindaklanjuti, alhamdulillah. Oke, ini nggak ada yang ditolak ya? Atau tidak ada yang tidak ditindaklanjuti ya? Banyak pasti nggak ada? Iya. Oh, semua ditindaklanjuti. Makanya pertanyaan saya tadi begitu kan, kalau KPU tidak menindaklanjuti, nah bagaimana sikap Bawaslu? Tapi tentu saja kan ini kan bukan persoalan terkait dengan hierarki siapa yang lebih unggul atau superior dalam menangani pelanggaran. Tapi memang Bawaslu diberikan kewenangan penuh oleh undang-undang. Makanya kata Bang Sobhani, menerima, memeriksa, mengkaji dan merekomendasi, ya kan? Atau memutus misalnya kan, kalau di pasal 115-nya. Kalau KPU, undang-undang memberikan amanah untuk menindaklanjuti, atau tadi ya kata Bang Sobhani itu mencermati. Nah gimana ini Bang Wawan? Sebelum saya ke Bang Aril lah, mungkin Bang Aril punya statement yang lebih mengarah, jangan sampai nanti ada banding-bandingan yang mana yang lebih superior, tidak seperti itu kan. Kalau di lembaga peradilan ya tentu saja ada makna, misalnya ketika orang misalnya tidak terima putusan maka dapat dilakukan banding, begitu kan, sesuai dengan tingkatan proses peradilan itu. Tapi kan di proses administratif tidak gitu kan. Jadi tugas KPU itu menindaklanjuti. Gimana Bang Wawan, masih
ada yang mau disampaikan, maksudnya Iya. terkait dengan disparitas. Kalau KPU tidak melanjuti gimana? Betul. Nah. Tadi sudah jelas ketika pendekatan terabaikan, gitu ya, peringatan lisan dan tertulis terabaikan, maka sesuai dengan amanat undang-undang juga itu larinya ke DKPP tentunya. Itu tentu bukan sesuatu yang sama-sama kita inginkan sebetulnya, seperti itu, Bang. Dan memang disparitas tentang pemaknaan daripada masing-masing undang-undang ini memang muncul karena memang melihat daripada undang-undang di atasnya. Karena ada ruang di Undang-Undang 10 2016, ada ruang ketika Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota merekomendasikan kepada KPU di pasal berikutnya, KPU mencermati ulang. Nah, ini yang diadopsi oleh KPU menjadi peraturannya di peraturan KPU nomor 13 2014 tadi, seperti itu, Bang. Jadi kalau tidak dilanjuti DKPP ya. Tapi kan ada upaya-upaya sebelumnya ya. Misalnya kan membangun pemahaman yang sama, berkoordinasi kata Bang Ariel tadi ya. Ya kalau kemudian itu selalu seperti itu misalnya kan mungkin DKPP. Benar ya Bang Ariel, begitu juga ya kalau melihat apa namanya kondisi realnya itu terjadi. Ya. Jadi sifat koordinasi itu kan ada, kita lihat juga bukan dalam hal akal-akalan, tidak seperti itu. Akal-akalan dalam artian gimana nih KPU supaya kita lepas dengan masalah ini, bukan seperti itu. Kita berbicara tentang gimana caranya kita menyelesaikan ini dengan cara demokrasi dalam hal proses yang sebenar-benarnya, kejadian yang sebenar-benarnya. Jadi tidak kong kali kong dalam artian kita suatu berbuat menghindari, bukan seperti itu, konteksnya bukan itu. Jadi proses rekomendasi yang tidak dilanjuti oleh KPU itu sebenarnya kan termasuk mereka juga menindaklanjuti dalam konteks pemahaman sebenar-benarnya. Yang jelas rekomendasi masuk ke KPU, dikeluarkan, masuk ke KPU 7 hari mereka melakukan proses. Tidak dilaksanakannya itu pun juga bisa dikatakan dia menindaklanjuti dengan cara tidak melaksanakan. Konteksnya pemahamannya mungkin seperti itu. Dengan cara mencermati. Cuman yang jadi pokok masalah ini bukan masalah disinggung tadi, masalah kekuatan ada di lembaga mana, tidak, itu pemahaman tidak seperti itu. Kita berbicara tentang kewenangan saja. Artinya kewenangan untuk menindaklanjuti itu kan prosesnya itu yang menjadi masalah. Kita kan dari awal nih melakukan kajian. Kok masa juga bahwa KPU melakukan dari awal? Jadi pinginnya itu ya silahkan, memang PKPU-nya PKPU 25 2013 tentang pelanggaran administrasi di KPU itu memang mengatakan mereka harus melakukan itu, melakukan kajian juga. Tetapi keinginan Bawaslu tidak di awal apa yang disampaikan oleh Pak Subhani, cukup itu objeknya rekomendasi itu, buka berkasnya benar nggak ini. Makanya kan di sana pemeriksaan kembali, ulang pemeriksaan, bukan pemeriksaan dalam hal orangnya kembali diperiksa. Cuman pemeriksaannya ini, berkasnya ini benar nggak, masalah pemberkasannya, makanya disebut administrasi kan. Masalah rekomendasi itu sifatnya mungkin secara gambang mungkin dipandang tidak sehebat yang disebut dengan putusan. Itu perlu juga konteks pemahaman itu perlu dipahami juga oleh masyarakat. Ini tidak suatu hasil kerjaan Bawaslu yang abal-abal bisa diindahkan atau tidak bisa dilanjutkan, tidak seperti itu. Memang konteksnya semua supaya pelapor, peserta pemilu dan peserta semua penyelenggara juga antara Bawaslu dan KPU juga harus bisa memahami bahwa inilah pekerjaan kita, kewenangan kita ada di sana. Jadi ini bukan aba-aba, karena ujung-ujungnya tadi disebut kawawan di KPP, ruang pintunya di KPP memang pekerjaan kita, kesalahan sedikit saja. Nah, jadi kita sama-sama dengan Bawaslu dengan KPU itu berkoordinasi juga dengan kita nih, kalau nggak kerjakan ini apa sih untuk kita, ini di KPP nih, kalau kita kan pasti kita keluarkan juga itu hasil sanksi untuk kita kalau tidak melaksanakan kewenangan kita itu. Dulu juga kita sampaikan, mengingatkan lah bahwa KPU mungkin mengingatkan juga bahwa ini kasusnya seperti ini, kita harus benar-benar ya silahkan saling mengingatkan, tidak saling menyelekkan, tidak tanda kutip mengeluarkan power. Bukan maksud power tadi yang dibilang itu bukan power kekuatan kami, kehebatan kami, Bawaslu bukan itu yang dimaksud. Cuman eksekutorialnya itu, eksekutorial istilahnya kan dieksekusi nih, artinya rekomendasi itu harus dieksekusi. Nah, apabila dieksekusi berarti kekuatan eksekutorial kita itu memang ada di Bawaslu.
mereka tidak mengeksekusi, tidak menindaklanjuti, berarti kekuatannya mungkin ke KPU punya pendapat lain. Kekuatannya ada di KPU. Silahkan mereka kan, cuman buka pintu untuk DKPP di sana, perjuangannya di sana, konteksnya di sana. Siapa yang benar, siapa yang salahnya kan di sana. Jadi di awal tidak perlu kita nilai, cuman kita menginginkan rekomendasi kita itu ada mutu, kualitasnya itu. Kualitasnya pekerjaannya Bawaslu, kewenangan Bawaslu ya rekomendasi sudah. Artinya Bawaslu perlu juga Ya, memastikan dan meyakinkan KPU bahwa proses penanganan pelanggaran terlakukan itu ya sudah ini proses telah dilakukan dan terbukti. Ya, secara formil maupun material gitu ya. Memang harapan ada kemarin ada acara harmonisasi di KPU kan dari Pak Abhan. Beliau juga menginginkan bahwa supaya tidak ada kata tidak terbukti dari KPU dalam hal proses penanganan pelanggaran administrasi. Beliau menginginkan itu pasal itu harus atau dicabut atau menginginkan itu rancangan harmonisasi di KPU kan. Ya, beliau tidak menginginkan juga itu, cukup bahwa KPU melakukan menerima rekomendasi, melakukan pemeriksaan apa yang disampaikan ini diinginkan kita tidak dari awal. Kalau dari awal kan itu kerjaannya Bawaslu. Karena kita Ya ramah. Ya itu. Baik. Artinya penting juga untuk dilakukan satu proses harmonisasi Ya, harmonisasi. antara Perbawaslu yang mengatur terkait dengan proses penanganan pelanggaran itu, seperangkat kewenangannya, dan PKPU terkait dengan kewenangan KPU untuk menangani pelanggaran administratif. Masalah kewenangan kan masing-masing kan. PKPU tidak mungkin tidak ada PKPU untuk mengatur tentang proses penanganan pelanggaran administrasi itu. Mereka punya juga. Kita tidak bisa harus nggak ada PKPU-nya, nggak bisa. Karena kewenangan kan sama, setara lembaga sama, berarti ada kewenangan yang sama masing-masing. Ya. Baik, Bang Subhani. Tadi Bang Subhani menyebut ya di awal tadi terkait dengan sanksi diskualifikasi. Ya. Jadi jika Bawaslu ya, memutuskan dan merekomendasikan untuk mendiskualifikasi misalnya pasangan calon, apakah dapat dilakukan upaya hukum lanjutan? Kalau dalam bahasa peradilan ya upaya banding. Ya, dalam hal pelaksanaan administratif ini kan sama halnya dengan administrasi biasa di luar. Berarti dia juga ketika dilakukan sanksi diskualifikasi masih punya upaya. Upaya misalnya ketum salah satunya. Tata usaha negara kan. Karena terkait administratif ini juga bersinggungan langsung ke peradilan itu sendiri. Itu terkait dengan keputusan ya, keputusan yang dikeluarkan oleh KPU tadi. Oh, KPU-nya. Ya. Rekomendasi Bawaslu disampaikan ke KPU, kemudian tadi KPU kemudian melakukan pencermatan dan sebagainya sesuai dengan pasal 18 itu kan. Nah, terkait dengan pencermatan, mencermati, nah kemudian diputuskan oleh KPU. KPU ternyata didiskualifikasi. Baru bisa setelah itu bersandarkan kepada putusan KPU itu, ini bisa upaya upayanya adalah ke turun. Nah ini tadi Bang Aldo yang agak sedikit dari gerigetan ya, terhadap pelaksanaan administrasi ini, karena tadi tidak ada sinkronisasi aturan, harmonisasi lah ya. Tidak ada harmonisasi, harmonisasi karena dari awal tadi adalah kalau kita garis bawahi yang terjadi itu seakan-akan tumpang tindih ya. Nah, artinya ini melakukan kajian, ini juga melakukan kajian. Memang di dalam PKPU itu terdapat Bang Arif, Bang Wawan, dua mekanisme dalam PKPU 2513 itu, kemudian 1314 itu, dua mekanisme yang dilakukan oleh KPU, bisa menerima langsung atau mendapat rekomendasi Bawaslu. Kemudian dua hal ini dijadikan satu, prosesnya sama gitu, sama. Dia harus melakukan pemeriksaan dan sebagainya, lalu dianggapnya bahwa
Ya seperti itu dari awal gitu loh. Seandainya yang maksud kita lakukan itu kan ini loh, kalau penerimaan langsung seperti apa? Apakah yang seperti di awal seperti dilakukan Bawaslu, tapi ketika rekomendasi Bawaslu dia cuma bersandar kepada rekomendasi itu saja. Sebagai dia pihak eksekutornya bersandar kepada rekomendasi atau keputusan Bawaslu, langsung laksanakan gitu. Iya. Artinya kalau warga negara Indonesia yang punya hak pilih, ya lapornya pintunya tetap di Bawaslu. Bawaslu, tapi di PKPU itu membuka ruang. Dibolehkan. Membuka ruang. Nah, itu yang tadi harus adanya harmonisasi ya. Bahwa kewenangan ini ada di mana begitu kan? Di Bawaslu atau KPU? Nah, kan begitu ya maksudnya. Ya, artinya kan kalau kita sudah diberikan wewenang terhadap penerimaan itu, iya hendaknya satu pintu saja, satu pintu ya di Bawaslu. Kemudian KPU selaku yang punya aturan main, dalam artian kan proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini kan aturan mainnya di KPU kan, melalui PKPU-nya. Nah, setelah undang-undang kan PKPU-nya yang secara teknis tentang penyelenggaraan itu. Kemudian kita selaku pengawas itu adalah menilai, mencermati. Kalau tidak sesuai dengan itu, kemudian kita sampaikan. Nah, tadi kan kalau orang lain misalkan, contohnya tadi ada laporan temuan, itu proses kita melakukan pengkajian itu ada proses penilaian, benar atau tidak gitu. Nah, artinya setelah hasil penilaian itu keluar, maka sandaran itu yang harus dipakai oleh penyelenggara teknis untuk melakukan pembetulan gitu loh Bang. Artinya kan gini, nih eksekusinya tetap di KPU, dia yang memberikan teguran kepada peserta pemilu, dia melakukan tidak mengikut sertakan misalkan, tetapi sandarannya ada sandaran daripada rekomendasi atau putusan itu. Itu maka tidak akan tumpang tindih, tidak ada lagi pengkajian ulang. Sama halnya kan ketika putusan pengadilan, eksekusinya kan ke kejaksaan, kan? Tapi sandarannya berada di putusan atau rekomendasi putusan pengadilan. Iya, artinya setelah berproses di Bawaslu tidak ada lagi proses kajian ulang, laksanakan gitu. Karena sandaran sudah kalau diberikan melakukan pencermatan adalah melakukan terhadap perbuatan pelanggaran atau kejahatan yang di sana, maka akan seolah-olah ini tidak ada gunanya gitu. Tidak ada gunanya. Buat apa kita melakukan kajian dan sebagainya? 3+2 itu. 3+2 itu kan, bahkan mereka lebih diberi waktu panjang 7 hari gitu loh. Oke, saya sangat memahami ya. Artinya tadi harus ada sinkronisasi, harmonisasi ya terkait dengan Perbawaslu dan PKP. Saya pahami itu. Terhadap diskualifikasi yang disematkan kepada pasangan calon, apakah dapat dilakukan upaya hukum pada instansi berikutnya? Jadi konteks pasal 71 Bang Aldo, pasal 71 terkait dengan sanksi pembatalan atau diskualifikasi, pasangan calon hanya memiliki upaya permintaan koreksi terhadap ke Bawaslu RI. Nah, setelah itu tidak ada lagi upaya atau langkah hukum yang bisa dilakukan. Ini seperti prase dalam undang-undang ya? Iya, prase dalam undang-undang seperti itu. Kecuali terhadap pasal 135A ya? Iya, nah itu bisa masih ke Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agung ya? Artinya sampai hanya batas koreksi di Bawaslu RI. Tidak lagi sampai harus melakukan upaya hukum. Nah, artinya ada pemaknaan yang keliru ya? Iya. Terhadap upaya hukum ya, pasal 71 ayat 2 dan 3. Begitu Bang. Ini bersandar kepada aturan ya. Oke. Pemirsa sahabat Bawaslu Kalsel, menarik apa yang disampaikan oleh ketiga Kordif peran pelanggaran Banjarmasin, Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan.
tentu saja banyak hal-hal yang mereka uraikan tentang bagaimana proses pelanggaran, baik dari aspek formil maupun dalam aspek material. Selanjutnya kita akan menanyakan terkait dengan bagaimana pengalaman mereka dalam proses penanganan pelanggaran, gagasan apa yang tentu saja memberikan ruang yang baik bagi penanganan pelanggaran, dan ini tentu saja dalam rangka untuk menghadapi pemilu serentak di tahun 2024. Saya mengawali dari Bang Subhani. Gimana Bang? Pengalaman Abang, lalu kemudian gagasan apa yang kemudian nanti akan Abang sampaikan dalam forum ini, dan mudah-mudahan bisa didengar oleh pembuat regulasi lah. Iya Bang, terkait dengan pengalaman ya ketika Pilkada 2020 kemarin, bahwa memang alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk melakukan proses penanganan pelanggaran administratif. Sebenarnya ada beberapa penanganan administratif yang di Kota Banjarmasin ini menarik sebenarnya dengan case by case-nya, tapi yang lebih kena itu pada saat 5 Januari 2021. Yang ringkasnya aja Bang. Ya, malam-malam itu kan, malam-malam itu pasangan calon lapor ke provinsi. Nah, provinsi kemudian setelah dilapor ke provinsi diteruskan ke Bawaslu Kota. Di dalam pelaksanaan proses penanganan itu yang jadi menariknya adalah pertama, situasi di kantor itu sedang banjir. Nah, jadi kan banjir, jadi proses penanganannya, jadi dengan banjir kita melakukan penanganan pelanggaran. Mereka menuju lokasi harus naik mobil atau pakai sepatu bot. Kita juga di sana tidak bisa keluar, tidak bisa keluar kemana-mana. Ditambah lagi juga menjelang hari raya, hari raya Idul Fitri. Nah, jadi kita lebarannya di kantor. Itu yang menarik Bang. Selain banjir, kita juga lebaran di kantor. Jadi menangani, istilahnya THR-nya adalah menangani kasus Bang. Itu kisah unik ya, atau kesan-kesan lah. Iya. Dalam proses penanganannya. Dalam proses penanganan, alhamdulillah akhirnya kita bisa lewati itu. Bisa lewati ya. Dapat direkomendasi juga saat itu ya? Direkomendasi, sudah direkomendasi. Memang ada beberapa di dalam proses penanganan, tidak hanya administratif di dalamnya, juga ada, ternyata didapat ada kode etik di dalam itu terkait dengan adanya dukungan dari penyelenggara pemilu tingkat ad hoc ya. Tingkat ad hoc. Nah, sehingga kita dianggap baru ditemukan, kata para pelapor kan, ini saksi bisa dijadikan tersangka gitu bahasa mereka. Tapi itu nanti kita kupas lebih lanjut jauh Bang. Nah, kemudian gagasan kita terkait dengan penanganan administrasi ini adalah ya tadi adanya sinkronisasi dan harmonisasi agar jelas bahwa proses sandaran penyelenggara pemilu teknis terhadap rekomendasi kita seperti apa. Nah, artinya bahwa mereka cukup melakukan prase mencermati, itu adalah prase melihat berkas. Nah, tidak perlu lagi mencermati berkas. Artinya sudah, oh ini ternyata kajian Bawaslu seperti ini. Nah, data dukungnya mana gitu loh. Nah, artinya sudah tidak lagi ada perlu dari awal terhadap perbuatan pelanggaran itu tersebut. Tapi itulah. Nah, kemudian juga mekanisme PKPU-nya harus diperbarui seperti itu. Karena kan sudah jauh di. Maksudnya diperbarui, ada PKPU baru atau? Ya, ada PKPU baru kan. Maksudnya pasal apa yang harus dibuat? Maksudnya Bang, karena sandarannya kita masih PKPU 2513 perubahannya 13/2014. Nah, itu kan masih sandaran undang-undangnya 15/2011. Masih 2011 ya. Undang-undang lama ya. Undang-undang lama. Hal ini yang kita ingin bahwa wacana kan dari kemarin harmonisasinya dari beberapa tahun yang silam, tapi sampai sekarang kita belum mendapatkan aturan yang baru gitu.
Itu ya, cukup ya. Cukup. Oke, Bang Aril, Ya. sebagaimana tadi pertanyaan dengan Bang Sudani, gimana ada kesan pesan pengalaman atau ada kemudian gagasan dari berbagai macam problematika yang abang bicarakan tadi. Silakan, Ya, Bang Aril. terima kasih. Berbicara pengalaman atau kesan. Jadi kita sebagai penyelenggara pemilu ini, khususnya kalau udah di penanganan pelanggaran nih agak sedikit ekstrem lah pekerjaannya. Jadi tanda kutipnya itu ada mental bajanya, ada keberanian, sangat perlu sekali. Pengalaman kita di HSU kemarin di Pilkada 2020 kemarin kan ada laporan yang dilaporkan itu langsung ke provinsi kemarin, tidak ke Bawaslu kita. Karena mungkin mereka si pelapor mungkin tahu karena ini ranahnya Pilkada Gubernur, karena HSU kan sebagai istilahnya kabupaten yang mendukung saja, istilahnya yang melaksanakan saja, mereka melapornya ke Bawaslu provinsi. Lalu dilakukanlah klarifikasi lah istilahnya, dari provinsi datang ke Bawaslu HSU ke HSU untuk melakukan pemeriksaan atau klarifikasi. Jadi di sana kemarin kita sama-sama Bawaslu provinsi yang istilahnya menjemput lah, mendatangi klarifikasi tersebut. Jadi uniknya di sana kita yang mencari orang yang diklarifikasi karena sulit terjal dan sebagainya, desanya terpencil, bahkan kita nomor HP-nya saja sulit kita mencari untuk deteksi itu. Alhamdulillah kita ketemu kemarin dengan yang diduga itu kemarin, kan kejadian itu kan ada indikasi nih, ada indikasi pembagian barang oleh paslon kemarin di salah satu warung itu kan. Jadi ada laporannya masuk ke provinsi. Ternyata setelah kita lakukan klarifikasi beberapa orang, bahkan di sana ada indikasi seorang PNS kan, ini ikut serta juga di sana, juga dilakukan klarifikasi juga kemarin di Sekretariat Bawaslu HSU. Ternyata indikasinya ada salah, apa istilahnya kan, juga ikut serta lah melakukan itu, ada berbau pelanggaran. Itu kemarin disampaikan kepada kepegawaian itu di ini. Jadi ada teguran kemarin, memang ada teguran. Cuman yang jadi masalah teguran yang keluar dari dari ini di kepegawaian itu kan, hasilnya itu kita cukup Bawaslu untuk mengawasi saja. Cuman hasilnya kemarin kita tidak tahu ditegur dengan seperti apa oleh PPK, oleh Bupati kan terhadap beliau itu kemarin kan. Bahkan beliau meminta hasil pemeriksaannya Bawaslu itu gimana sih, ditanyakan seperti itu. Kemarin mau dipinta nih hasil klarifikasi itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi pengalaman kita di 2020 kemarin ada cuman seperti itu. Ternyata tidak terbukti oleh paslon melakukan hal demikian, cuman ada kedekatan saja, waktu paslon ada singgah di warung, ternyata ada seorang PNS di sana. Nah, seakan-akan ada foto lagi, dianggap itu mendukung salah satu paslon karena beliau kan seorang PNS. Jadi ranahnya tentang pelanggaran tentang PNS-nya saja, ASN-nya saja. Negara ya. Iya, jadi kemarin di sana. Jadi ya, ada teguran kemarin. Gagasan Bang Aril gimana? Gagasannya untuk idealnya bagaimana kira-kira proses legislatif ini? Menurut Bang Aril ada nggak? ya idealnya kalau tetap tadi seperti di awal, memang kalau setiap penyelenggara itu kan pasti ada aturannya. Artinya dari Bawaslu ada Perbawaslu, ada KPU, ada KPU. Apalagi mengenai tentang penanganan pelanggaran administrasi ini, tidak mesti juga harus Bawaslu saja yang punya kewenangan untuk menangani itu. KPU juga diberi, cuman ada ranah-ranahnya yang sejauh mana. Kalau sifatnya mengulang apa yang sudah kita rasakan tadi, kalau di PKPU kan rekomendasi kita diulang kembali untuk pemeriksaannya di awal, itu tidak tepat. Boleh mereka melakukan penafsiran kembali, cuman dalam hal pemeriksaan pemberkasan saja. Istilahnya dia lengkap atau tidak, nih kalau benar atau tidak, seperti itu aja lagi. Tidak melihat di awal mereka melakukan proses klarifikasi, orang yang beda di klarifikasi dan sebagainya, akhirnya itu saja. Jadi yang diinginkan rekomendasi itu diaminkan istilahnya oleh KPU dengan hasil pemeriksaan mereka. Jadi walaupun tidak diaminkan, tetapi ada bahan hasil proses juga dari KPU. Jadi
Jadi tetap rekomendasi itu tidak dianggap suatu hal yang pekerjaannya Bawaslu yang ecek-ecek, istilahnya biasa saja, tidak seperti itu. Pada itu adalah suatu hal rekomendasi bentuk surat penting, sama saja dengan putusan, tidak jangan membedakan seperti itu. Jadi masyarakat bisa memahami itu. Jadi kalau kewenangan kita tetap kita menginginkan bahwa itu memang kewenangan kita di pengawas, itu pasti ada suatu pekerjaan untuk mengadili. Karena pekerjaan kita kan mengadili, kan melekat di sana. KPU kan cuma untuk teknis. Kalau dilihat mengadili aspek administratif yang khusus ya. Iya, yang pasal 135. Iya, kewenangan kewajiban kita kan di sana. Jadi lebih konteksnya ke sana. Kalau dilihat, jadi bukan power-poweran di sini, cuman berbicara tentang kewenangan. Kewenangan ya. Kewenangan. Oke, makasih Ya. Pak Ariel. Bang Wawan, Siap. silahkan dipaparkan terkait dengan pengalaman, kesan pesan begitu kan selama menjadi penyelenggara pemilu di divisi pelanggaran, dan apa gagasan Bang Wawan? Ya, siap Bang Aldo. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa dugaan pelanggaran itu akan terjadi pada setiap tahapan, dari mulai tahapan pencalonan sampai tahapan penghitung nanti. Nah, ini semuanya ada celah, ada ruang untuk terjadinya dugaan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Balangan ada beberapa kali melakukan temuan dan laporan tentang pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, dalam hal ini APK dan sebagainya, dan itu semuanya sudah direkomendasikan kepada KPU. Yang kedua, di masa tenang itu muncul juga kampanye-kampanye di media sosial yang belum dihapus. Sebagaimana kita ketahui bahwa kampanye di media sosial, elektronik, dan cetak itu adalah masanya 21 hari sebelum hari masa tenang. Nah, di masa tenang masih ada. Nah, kemarin kita juga merekomendasikan beberapa akun yang masih melakukan kampanye ke KPU, dan itu pun sudah ditindaklanjuti. Nah, tentang gagasan tentu tadi sudah dibahas tentang harmonisasi dan sinkronisasi. Yang kedua tentu ini harus adanya revisi, karena peraturan kita ini antara dua lembaga ini tidak boleh peraturan yang satu lembaga dengan lembaga lainnya bertentangan, apalagi bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, yang kita hindari seperti itu. Kita adalah sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilihan, maka dari itu kita seharusnya ada kebersamaan lah, ada kekompakan, ada harmonisasi dan sebagainya. Maka kalau saya menginginkan itu adanya revisi-revisi lah untuk kebaikan dalam hal penyelenggaraan pemilihan ataupun pemilihan umum seperti itu, Bang. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Tambahkan sedikit. Oh, tambahkan. Ini tentang harmonisasi juga perlu kita diharmonisasi di bagian tingkat bawah. Dalam hal mungkin sosialisasi tentang harmonisasi aturan itu juga. Lu juga mengingatkan Bawaslu ada orang KPU. Sosialisasi. Iya, ada KPU, ada orang Bawaslu juga tentang misalnya sosialisasi tentang aturan itu juga di bawah kita perlu juga. Harmonisasi dalam hal di KPU dan Bawaslu, cuma dalam hal pelaksanaan sosialisasi aturan itu tidak ada harmonisasi. Sama juga bohong kan istilahnya, lebih efektifnya mendingan ada Bawaslu dalam hal sosialisasi itu tadi juga mengikut sertakan ada orang KPU yang ikut hadir di situ lah. Termasuk harmonisasi antara semua tingkatan ya, iya, yang provinsi, kabupaten kota, ada kebersamaan dalam hal pemaknaan gitu. Tidak mesti harus di kabupaten, provinsi juga harus harmonisasi juga dengan KPU-nya provinsi kan dalam hal pemahaman, sehingga aturan ke bawah itu kan mudah disampaikan. Di sini ini sudah disampaikan ke KPU, ini sudah diikutkan KPU, diikutkan oleh Bawaslu misalnya oleh KPU kan, akhirnya tidak dalam hal melaksanakan tugas kewenangan penanganan pelanggaran tidak ada lagi yang ini. Kita kan kemarin ketemu di BIMTEK atau sosialisasi di KPU ini kan mudah kita sebut pemahaman kita sudah sesentak sama ini. Jadi hal itu juga perlu kita ditingkatkan ke depannya. Oke. Demikian, Pak. Terima kasih abang-abang. Siap, sama-sama Bang Aldo. Dan tadi sudah memaparkan beberapa hal terkait dengan proses penanganan pelanggaran administratif. Pemirsa Bawaslu Kalimantan Selatan, tentu saja kita sudah mendengar bersama bagaimana dinamika atau persoalan-persoalan yang terjadi dalam penanganan pelanggaran di Kalimantan Selatan yang telah diselesaikan oleh Kode Penanganan Pelanggaran. Ada beberapa kesimpulan yang perlu saya sampaikan dalam podcast kita kali ini. Pertama adalah bahwa kewenangan penanganan administratif itu adalah merupakan bagian dari kewenangan yang semestinya diselesaikan oleh Bawaslu
sesuai dengan tingkatannya. Ada 3 objek pelanggaran yang bisa diselesaikan oleh Bawaslu atau pengawas pemilu. Pertama adalah administrasi biasa. Administrasi biasa ini adalah merupakan proses penanganan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme atau prosedur yang kemudian Bawaslu dapat memproses, memeriksa, mengkaji, dan melakukan penilaian, lalu kemudian dapat menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, klasifikasi terhadap administratif dengan pasal 71 ayat 2 maupun ayat 3, yang tentu saja kajian tersebut itu dapat dilakukan satu proses penilaian dan outputnya adalah rekomendasi, meskipun ya disparitas terhadap ya proses pengkajian ini mengalami tarik ulur terhadap penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum. Tadi disampaikan bahwa kita tidak ingin bahwa ada disparitas terkait dengan kewenangan, maka kemudian aspek regulasi dapat memberikan keseimbangan ya terhadap kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu maupun KPU. Nah, klasifikasi administrasi yang ketiga adalah terhadap penanganan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tentu saja proses penanganannya kala 2 mekanisme administratif yang biasa dan pasal 71 ayat 2 dan 3 itu dilakukan secara tertutup dan outputnya rekomendasi. Namun ya pasal 135A itu proses kajian, pemeriksaan, outputnya adalah putusan, sehingga diskualifikasi yang disampaikan oleh Bawaslu memiliki sifat eksetorial yang sangat kuat dalam perspektif hukum. Berbeda dengan penanganan administratif pasal 71 ayat 2 dan 3 yang outputnya, sanksinya itu melalui mekanisme rekomendasi, karena KPU masih dapat melakukan satu proses pemeriksaan terhadap kajian yang dilakukan oleh Bawaslu. Terima kasih atas segala perhatian para sahabat Bawaslu sekalian. Kita akan berjumpa kembali pada diktum seri selanjutnya. Saya Azhar Aldoridani sebagai tuan rumah podcast hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.